Flashback on. Malam sebelumnya, di kediaman utama keluarga Wirantara. Lilin-lilin panjang menyala di atas meja, hidangan mewah tersaji, namun ada ketegangan yang menggantung tipis di udara. Nenek Wirantara yang duduk di kursi utama, dengan rambut putih disanggul rapi dan gaun batik halus, menatap cucunya satu persatu sebelum akhirnya sorot matanya tertuju pada Arga. Arga, panggil sang nenek lembut namun penuh wibawa, kapan kamu menikah, nak? Kamu sudah waktunya. Keluarga ini butuh penerus, dan kamu harus segera membentuk keluargamu sendiri. Arga tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap kosong pada piringnya, lalu mengangkat gelas anggur dan menyeruput perlahan tanpa ekspresi. Namun sebelum ia sempat membuka mulut, Luna, yang duduk di samping Davin, menyelutuk sambil menaruh garpunya. Nenek, jangan bicarakan soal pernikahan di hadapan Arga, katanya dengan nada tajam dan tatapan menyudutkan. Bagi dia, pernikahan itu cuma ikatan administratif. Gak sakral. Cuma status, bukan sesuatu yang berarti secara batin. Ruangan langsung hening. Papa Halim dan Mama Marisa saling pandang, sedikit tercengang atas keberanian Luna berbicara seperti itu di meja makan keluarga besar. Kening nenek Wirantara berkerut tajam, menahan ketidaknyamanan. Davin, yang sedari tadi menjaga sikap dengan rapi, buru-buru menoleh ke istrinya. Luna, cukup, katanya tegas, suaranya rendah tapi mengandung peringatan keras. Jangan bicara sembarangan seperti itu. Luna melirik Davin, jelas tak suka dibungkam, tapi ia memilih diam, menarik napas kesal dan menunduk sambil memainkan sendoknya. Arga sendiri tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap ke arah Luna sesaat, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke makanan. Namun rahangnya yang mengencang menunjukkan bahwa ucapannya tadi tidak masuk telinga kanan lalu keluar dari kiri begitu saja. Mama Marisa diam-diam menghela napas lega, sementara Papa Halim melirik Davin sejenak dan mengangguk pelan. Meski awalnya mereka ragu akan kemampuan Davin untuk mengendalikan Luna yang keras kepala, malam itu mereka melihat sendiri, ada sisi tegas dalam diri Davin yang tak mereka duga. Bagi mereka, itu pertanda baik. Dan bagi Davin sendiri, itu semua bukan tentang harga diri, bukan pula demi menyelamatkan citra keluarga. Itu murni strategi. Ia tahu, Arga adalah kunci. Jika ia bisa terlihat cukup dewasa dan bertanggung jawab di mata Arga, bukan tak mungkin jabatan dan koneksi yang selama ini hanya bisa ia impikan, bisa segera ia raih dalam genggaman. Di balik semua ketegangan malam itu, ada satu hal yang perlahan-lahan mulai terlihat jelas. Perebutan kekuasaan, posisi, dan pengaruh di keluarga besar Wirantara, sedang berjalan dengan tenang namun tajam. Dan Arga? Ia hanya memantau dalam diam, seperti biasa. Arga membuka pintu belakang mobil hitamnya dan masuk ke dalam kabin dengan langkah mantap. Sopir Arga menoleh sekilas ke arah kaca spion tengah, matanya melirik sang majikan yang tengah duduk di kursi belakang dengan wajah serius, mengenakan setelan rapi seperti biasa. Mesin mobil baru saja dinyalakan. Maaf, Tuan. Kita mau pergi kemana lagi? Arga membuka ponselnya, membaca sekilas beberapa notifikasi, sebelum menjawab dengan tenang, ke rumah Arka. Pak Rudi sempat menoleh setengah. Rumah mendiang Tuan Arka? Tanyanya memastikan. Arga mengangguk tanpa menatapnya. Ada jeda sesaat. Lalu dengan suara yang lebih pelan dan canggung, Pak Rudi berkata, Tuan yakin? Maksud saya, di sana kan sekarang ditinggali oleh Jan. Baru setengah kalimat keluar, suara Arga terdengar tajam. Tidak baik suzon dengan majikan sendiri, Pak Rudi, katanya tenang namun tegas. Apa aku terlihat seperti pria yang ada di pikiranmu itu? Suara Arga cukup tajam untuk membuat suhu di dalam mobil menurun drastis. Sopir itu langsung diam, menunduk sedikit dan menelan ludah. Maaf, Tuan, saya tidak bermaksud. Mobil melaju pelan meninggalkan rumah utama Wirantara. Arga memalingkan pandangannya keluar jendela, menatap jalan yang mulai ramai. Saya ke sana bukan untuk main perasaan, Pak Rudi. Saya hanya ingin mengambil dokumen penting. Rumah itu dan orang yang tinggal di dalamnya adalah tanggung jawab saya sekarang. Pak Rudi hanya mengangguk.
Namun dalam hatinya, pikiran lain tetap melintas. Dulu Tuan Arga jarang sekali ke rumah almarhum adiknya. Tapi sekarang, kenapa malah sering ke sana? Ia mencoba mengabaikannya, berusaha mengusir prasangka yang mulai tumbuh. Tapi sulit. Karena bagaimanapun, dia melihat sendiri perubahan kecil itu. Tatapan Tuan Arga saat menyebut nama Rania, dan betapa seringnya kini pria itu muncul tanpa pemberitahuan ke rumah mendiang Arka. Sesampainya di rumah mendiang Arka, Arga tidak langsung masuk dari pintu utama. Ia memilih jalur yang lebih tenang, pintu belakang, seperti biasa saat ia tak ingin menarik perhatian atau membuat suasana jadi canggung. "Pak Rudi," ucapnya pelan namun tegas. "Bapak pulang saja. Balik lagi besok pagi." Pak Rudi mengernyit heran. "Tuan tidak pulang malam ini?" Arga mengangguk singkat. "Aku menginap di sini." Pak Rudi masih berdiri di samping mobil, ragu. Sorot matanya menunjukkan ia belum berniat pergi. Arga memicingkan mata, mulai merasa terganggu. "Tunggu apa lagi? Cepat pulang." Namun alih-alih menurut, Pak Rudi malah menurunkan pandangannya dan menjawab, "Saya tidur di mobil saja, Tuan." Arga menghela napas panjang, tahu betul maksud perkataan itu. Pak Rudi sudah lama mengenalnya, cukup tahu watak tuannya luar dalam. Ia pasti berpikir macam-macam, entah mencemaskan sesuatu, atau hanya ingin berjaga karena tidak percaya begitu saja. Arga mendengus kecil, lalu membuka pintu pagar samping tanpa menoleh lagi. Tapi sebelum langkahnya menjauh, ia berkata datar tanpa emosi, "Terserah Pak Rudi saja." Pak Rudi mengangguk pelan. Ia tahu tuannya memang bukan tipe yang suka diberi nasihat. Langkah Arga ringan, nyaris tanpa suara, menyusuri lorong dapur yang sunyi. Saat ia menaiki tangga menuju lantai atas, suara gesekan pensil di atas kertas menarik perhatiannya. Di sana, tepat di dekat jendela yang menghadap taman belakang, Rania duduk dengan tubuh agak membungkuk, rambutnya diikat rapi. Tangannya lincah menggambar di atas buku sketsa besar. Wajahnya tertunduk serius, matanya fokus penuh pada detail yang tengah ia bentuk. Arga berdiri membeku di tangga, tidak bergerak. Matanya menatap Rania lekat-lekat. Terlalu fokus, pikirnya. Bukan hanya karena kagum pada ketekunan perempuan itu, tapi karena kekhawatiran diam-diam mulai merayap di benaknya. Bagaimana kalau tadi bukan aku yang masuk? Bagaimana kalau orang asing atau orang jahat bisa menyelinap seperti ini? Ia mendesah pelan, kemudian kembali menatap Rania yang masih tak menyadari kehadirannya sedikit pun. Sorot matanya lembut, tapi tegas, seakan ingin mengingatkan dirinya sendiri bahwa perempuan itu kini berada di bawah tanggung jawabnya dan perlindungannya. Pelan-pelan, Arga kembali melangkah. Namun kali ini ia sengaja memelankan langkahnya agar tidak mengejutkan Rania. Ia tak ingin mengganggu ketenangan yang sedang dibangun perempuan itu. Pagi itu, suasana di kediaman Nyonya Ratmi begitu sibuk. Para tetangga mondar-mandir membantu, suara panci berdenting dari dapur, dan beberapa orang tampak memasang tenda sederhana di halaman depan. Hari itu adalah hari pernikahan Devi dan Ibra yang akhirnya digelar secara mendadak. Namun jika dibandingkan dengan cerita-cerita penuh kemegahan yang dulu sering Devi sampaikan, kenyataannya jauh dari ekspektasi. Tidak ada gedung megah, tidak ada bunga-bunga eksotis, tidak ada undangan bertumpuk. Yang ada hanyalah tenda berwarna putih gading dengan dekorasi pelaminan yang tampak seadanya. Lampu gantung kecil-kecilan dan kain tile yang menggantung pun tidak mampu menutupi kesan ala kadarnya. Devi duduk termenung di kamar, mengenakan gaun putih sederhana yang bahkan bukan rancangan butik mahal seperti yang pernah ia impikan. Wajahnya tetap dirias cantik, tapi sorot matanya kosong.
Ia tampak tak bersemangat, bahkan sedikit jengkel ketika mendengar suara musik dangdut koplo dari pengeras suara tetangga sebelah yang seolah menyindir kesederhanaan hari bahagianya. Harusnya aku nikah di gedung. Gumamnya lirih, menatap pantulan dirinya di cermin. Kenapa semuanya jadi begini? Di sisi lain, Nyonya Ratmi yang sedari pagi memantau jalannya persiapan, sesekali memutar bola mata. Ia berdiri di sudut ruangan, menatap tamu-tamu yang mulai berdatangan, namun tak satu pun dari pihak keluarga Ibra terlihat. Ini resepsi apaan? Gumamnya dalam hati. Nikah kok orang tuanya gak datang. Saudara juga gak ada yang nongol. Ia akhirnya mendekati Devi yang masih duduk murung di dalam kamar. Dev, keluarga Ibra mana? Kok dari pagi gak kelihatan satupun? Tanyanya tanpa basa-basi. Devi mendesah. Katanya gak bisa datang, Bu. Lagi di luar kota. Luar kota? Ini anak nikah lo, bukan sunatan. Masa orang tuanya nggak datang? Sahut Nyonya Ratmi dengan nada sinis. Saat teman-teman Devi datang, suasana mendadak menjadi ramai dan penuh canda tawa. Mereka berdandan cantik, mengenakan dress pastel dan membawa kado kecil di tangan, siap meramaikan hari bahagia teman mereka. Loh, Dev, katanya nikah di ballroom hotel bintang 5, celetuk salah satu teman, setengah berbisik. Devi tersenyum kaku. Iya, awalnya gitu. Tapi, ya, berubah rencana aja. Berubah rencana, tanya yang lain, masih bingung. Devi terdiam. Ia tak menemukan kalimat yang bisa membenarkan semuanya. Bibirnya bergerak, tapi tak ada kata yang benar-benar menjelaskan mengapa hari itu tak seperti impiannya. Melihat itu, salah satu temannya buru-buru menimpali, berusaha mencairkan suasana. Tapi ya, ini juga termasuk pernikahan mewah kok, Dev. Mahar yang diberikan suamimu fantastis. Dekornya juga bagus, rapi. Devi hendak tersenyum, tapi... Iya, mewah. Kalau standar kampung sih ini udah ballroom banget, ceplos Laras yang menaruh dendam pada Devi. Seketika tawa cekikikan pecah dari kelompok itu. Devi membeku. Wajahnya tampak memerah, bukan karena malu, tapi karena jengkel yang ditahan. Belum selesai emosinya, tiba-tiba Ibra muncul dari arah dalam sambil memegang gelas air. Ia menghampiri Devi dan berkata santai, Dev, bulan madunya kita nggak jadi ke Paris, ya? Apa? Devi membelalak, nyaris menjatuhkan handphonenya. Kamu serius? Aku udah bilang ke semua orang. Bahkan followers aku udah tahu kita akan bulan madu ke Paris. Kamu tahu nggak seberapa banyak aku udah bikin story tentang itu? Ibra tampak tak terlalu peduli. Aku sibuk banget, Dev. Bulan madu di sini-sini aja juga sama aja, kan? Toh pemandangannya nggak kalah. Gunung ada, laut juga dekat. Devi mencelos. Tapi, kamu kan bos. Bos bisa libur kapan aja? Ibra mengangguk sok bijak, lalu membalas dengan nada sok tanggung jawab, justru karena aku bos, tanggung jawabku gede. Ada banyak karyawan yang bertumpu padaku. Aku nggak bisa seenaknya pergi liburan. Semakin tinggi karir seseorang, semakin besar tanggung jawabnya. Devi hanya bisa menunduk. Ia pun tidak yakin dengan jawaban yang diberikan oleh Ibra. Semua terasa aneh sejak beberapa hari terakhir. Namun yang membuatnya paling kecewa adalah semua janji Ibra hanya tinggal omong kosong. Gedung mewah? Tidak ada. Gaun desainer? Hanya bayangan. Foto prewedding? Bahkan tidak sempat dilakukan. Dan sekarang, bulan madu ke Paris yang batal. Devi mempercayai sepenuhnya perkataan Ibra.
Baginya, pria itu memang sedang sibuk, dan ia berusaha memahami, seperti istri pengertian pada umumnya. Usai pesta usai, dengan masih mengenakan kebaya resepsi yang belum sempat ia ganti, Devi menyaksikan Ibra menurunkan koper besar dari bagasi mobil sewaan yang mengantar mereka. "Loh, Bra," panggil Nyonya Ratmi yang baru saja mengganti sandal dan keluar ke teras. "Bukannya kemarin kamu bilang mau boyong Devi ke rumah barumu? Masa pengantin baru malam pertama malah di rumah ibu?" Ibra tertawa kering. "Rumahnya lagi direnovasi, Bu. Atap kamar bocor, takut ganggu kenyamanan istri." Saat itu juga, supir taksi online turun dan menyodorkan tagihan. Ibra buru-buru mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya. Nyonya Ratmi memperhatikan dengan alis mengerut. "Lah, mobil kamu kemana? Kemarin pamer-pamer mobil baru segala." "Lagi di bengkel, Bu." "Servis," jawab Ibra cepat. Nyonya Ratmi makin bingung. "Tapi mobilmu, kan, banyak, Bra." Belum sempat Ibra menjawab, Devi langsung berseru, "Bu, ini udah malam, capek banget. Kita masuk dulu ya," serunya sambil menggamit lengan Ibra dan menariknya masuk ke dalam kamar. Nyonya Ratmi masih berdiri di ambang pintu dengan wajah curiga. Ada sesuatu yang ganjil dalam hati tuanya. Terlalu banyak alasan dari seorang pria yang mengaku, "Bos," tapi malam pertamanya saja harus numpang di rumah mertua. Ia menatap pintu kamar yang kini sudah tertutup. "Kalau bohongmu kecil-kecil, masih bisa kumaklumi. Tapi kalau udah kebanyakan, awas aja, Bra." Gumamnya lirih. Di ruang tamu yang mulai sepi dari tamu dan riuh pesta, Nyonya Ratmi duduk bersandar di kursi rotan favoritnya, sambil mengelus perutnya yang kekenyangan habis makan kue-kue pernikahan. Matanya melirik ke arah pintu kamar Devi dan Ibra yang sudah tertutup rapat. Ada gelagat tak enak yang mengganggu pikirannya. "Vin, ibu curiga sama si Ibra itu," katanya langsung tanpa basa-basi. Namun suara Davin terdengar malas. "Curiga kok sekarang, Bu? Waktu belum nikah dulu, ibu sama Devi yang ngotot dia calon ideal. Sekarang udah sah, baru curiga." Nyonya Ratmi menghela napas. "Tapi Ibra itu aneh. Vin, rumah nggak jelas, mobil katanya banyak, sekarang tiba-tiba ngilang semua." Namun Davin terdengar tidak peduli. "Aku nggak mau ikut campur urusan Devi dan ibu. Aku udah cukup repot ngurus masa depan aku sendiri." Belum sempat Nyonya Ratmi membalas, tiba-tiba terdengar dering dari ponsel Davin. Nama Luna menyala di layar. Davin langsung mengangkat. "Iya sayang. Aku nanti mampir ke supermarket. Iya, kirim aja list belanjaannya." Nyonya Ratmi melirik dengan bingung. Kenapa Luna nggak diajak aja ke acara nikahan adik iparnya? Davin menutup telepon sambil mendesah panjang. "Luna lagi hamil, Bu. Rewel banget. Apalagi diajak ke acara kayak gini, bisa-bisa aku kena semprot sepanjang jalan." Nyonya Ratmi mendengus pelan. "Ya, sabar, Vin. Namanya juga perempuan hamil." Davin merengut. "Iya sih, tapi, ya ampun, Bu. Dulu waktu sama Rania, aku enak. Semua udah siap di meja makan. Baju digosok, rumah rapi, aku tinggal kerja. Sekarang, disuruh belanjalah, disuruh ambil laundry lah, pusing kepala." Nyonya Ratmi menoleh pelan, menatap anaknya. Dengan suara lebih pelan dan penuh makna ia berkata, "Luna itu aset, Vin. Kalau kamu kecewain dia, kamu juga yang rugi. Jangan main api sama perempuan kaya, bisa-bisa kamu dibakar."
Davin diam sejenak, lalu mengangguk lesu. Iya, Bu, aku ngerti. Namun dalam hatinya, Davin tak bisa mengabaikan rasa geram. Hidupnya kini jauh dari yang ia rancang. Ia pikir menikahi Luna akan membuka jalan mulus ke kursi jabatan tinggi lewat koneksi keluarga Halim. Tapi kenyataan tak semudah itu. Luna terlalu dominan dan keras kepala, sedikit susah Davin kendalikan. Dan Davin semakin rindu akan masa lalu yang jauh lebih sederhana saat ia masih bersama perempuan bernama Rania. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Dan kini, ia hanya bisa satu persatu memainkan strateginya. Diam-diam. Tenang. Dan tentu saja, tajam. Di lorong produk segar supermarket, Davin mendorong troli malas-malasan. Keranjang belanjaannya berisi 2 kotak susu, beberapa buah, dan daftar belanja yang dikirim Luna lewat pesan suara, panjang dan penuh embel-embel, jangan salah beli. Davin mendesah. Matanya memindai rak-rak, sampai tiba-tiba langkahnya terhenti. Ada sosok yang familiar di kejauhan, berdiri tenang memilih susu di bagian pendingin. Sejenak ia pikir ia salah lihat. Namun saat perempuan itu menoleh sedikit, jantung Davin terasa berhenti berdetak. Rania. Tapi bukan Rania yang dulu. Rania mengenakan cardigan panjang, penampilannya tampak rapi dan sederhana, tapi justru memancarkan aura anggun yang berbeda dari dulu. Terlihat lebih tenang, matang, dan berjarak. Davin mendadak gelisah. Ia menyentuh kerah bajunya dan menoleh ke sekeliling, berharap tak ada yang melihat betapa wajahnya memucat. Dia kalah. Ia tahu itu. Bahkan tanpa perbandingan. Luna yang kini menjadi istrinya mungkin menang dalam urusan status dan silsilah keluarga, tapi Rania menang dalam ketenangan dan harga diri. Dan itu, entah kenapa, menghantam egonya dalam-dalam. Davin menelan ludah. Ia ingin berpaling. Tapi matanya terus saja menatap Rania dari kejauhan, seperti tak bisa menerima bahwa perempuan yang dulu ia rendahkan, kini berdiri di hadapannya sebagai versi terbaik dari dirinya sendiri. Dan yang paling menyakitkan, bukan lagi miliknya. Vina berdiri tegak di depan meja kerja Arga, membawa tablet digital berisi laporan harian. Wajahnya tetap tenang, namun nadanya sedikit lebih hati-hati saat menyampaikan berita yang baru ia dapat. Tuan, hari ini Luna mengunjungi butik Queen. Ia datang tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan langsung minta bertemu dengan pemilik baru. Arga yang tengah menandatangani beberapa berkas, hanya mengangkat sebelah alis. Dia bertemu Rania? Belum, tapi bertemu Queen, jawab Vina cepat. Saya sudah beritahu Rania agar waspada, dan sesuai instruksi Tuan, semua dokumen butik sudah lengkap. Termasuk surat jual beli dan legalitasnya. Arga mengangguk pelan, meletakkan pen di atas meja. Ia bersandar di kursinya, memandang keluar jendela sebentar sebelum berbicara. Luna tidak akan bisa melakukan apapun, ucapnya datar namun penuh ketegasan. Dia tahu betul telinga dan mata saya ada di mana-mana. Bahkan sebelum dia bergerak, saya sudah tahu arah tujuannya. Vina menyimak dengan seksama. Luna terlalu takut kehilangan semua kemewahan yang selama ini saya sediakan, lanjut Arga. Kartu hitamnya, akses ke mobil koleksi, fasilitas rumah besar milik keluarga. Dia bukan tipe yang berani kehilangan kenyamanan. Arga menoleh, sorot matanya dingin dan tajam. Yang harus kita waspadai bukan Luna, tapi Davin. Vina sedikit mengernyit. Tuan Davin? Ya, ujar Arga. Dia pria ambisius. Bukan tipe yang puas hidup di bawah bayang-bayang. Dan Luna, dalam keadaan bucin begitu, akan menurut saja. Dia bisa jadi alat Davin. Luna mungkin tidak terlalu pintar, tapi Davin, dia punya perhitungan. Arga berdiri perlahan dari kursinya, membalikkan tubuh menghadap dinding kaca kantornya yang memperlihatkan pemandangan kota. Mereka pikir bisa main di belakang saya. Tapi mereka lupa, saya tidak pernah benar-benar lengah. Vina menunduk, paham betul arah ucapan itu. Terus pantau pergerakan mereka, enam. Termasuk semua akses komunikasi yang mereka punya. Kalau mereka bicara dengan pengacara,
Atau menyewa penyidik? Saya ingin tahu detiknya juga. Siap, Tuan, jawab Vina dengan nada profesional. Arga mengambil berkas dari meja, namun gerakannya melambat ketika rasa ngilu di wajahnya kembali menyengat. Ia mengernyit pelan, menyentuh bagian antara hidung dan rahangnya. Vina yang memperhatikan dengan saksama segera bertanya, apa perlu saya hubungi dokter untuk memeriksa hidung dan rahang Tuan? Saya khawatir ada yang retak. Arga menghela napas pendek dan mendengus kecil. Aku tak selemah itu, gumamnya. Tapi wajahnya tetap menegang, dan ia mengernyit lagi, kali ini lebih dalam. Pukulan itu masih terasa. Pagi tadi, Rania yang baru keluar dari kamarnya langsung menyambut Arga dengan hantaman keras, mengira ia maling. Tangan Rania melayang refleks dan menghantam wajahnya tepat di hidung dan rahang. Arga tidak sempat menghindar. Keluar, Enam, ucapnya singkat. Vina mengangguk dan keluar tanpa membantah. Kini ruangan kembali hening. Arga bersandar ke kursinya, menatap langit-langit dengan napas tertahan. Wajahnya masih terasa nyeri, tapi bukan itu yang mengganggu pikirannya. Rania. Pukulan itu memang tidak sengaja, tapi cara Rania melakukannya, refleks, berani, dan tanpa ragu, meninggalkan kesan yang lebih dalam dari sekadar rasa sakit. Bukan hanya tangan Rania yang kuat, tapi tekadnya. Dalam sesaat, Rania mempertahankan dirinya sendiri tanpa menunggu siapapun. Dan justru dari situ, Arga melihat sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Dialah orangnya. Flashback off.